Kami dari kelompok 1 kelas 8 FMTS Negeri 2 Majalengka. Di sini kami akan mewawancarai guru IPS tentang mobilitas sosial. Bu, apa yang menjadi motivasi Ibu untuk menjadi seorang guru? Motivasi ibu menjadi seorang guru supaya ibu dapat memberikan ilmu yang sudah ibu dapatkan kepada siswa-siswa. Jadi ilmu yang ibu dapatkan tidak hanya ibu sendiri yang dapatkan, tapi ibu bisa memberikannya kepada semua siswa. Bagaimana Ibu menilai kemampuan mengajar Ibu? Kemampuan mengajar ibu, alhamdulillah selama ini ibu masih harus banyak belajar ya, apalagi sekarang teknologi semakin canggih, teknologi juga sangat membantu dalam proses pembelajaran, terutama dalam media pembelajaran ya, metode pembelajaran. Jadi ibu masih harus banyak belajar lagi, terutama dalam penggunaan teknologi, sehingga metode-metode pembelajaran ibu, media-media pembelajaran yang ibu gunakan dalam belajar bisa terus berkembang dan bisa menarik bagi siswa. Apa yang menjadi tantangan terbesar dalam mengajar? Tantangan terbesar dalam mengajar untuk saat ini terutama siswa ya, di siswa. Siswa itu saat ini motivasi belajarnya sangat kurang dibandingkan dengan waktu ibu masih sekolah ya. Kalau masih sekolah, motivasi belajar siswa itu masih sangat terlihat antusias ya. Kalau sekarang sepertinya karena mungkin banyak juga faktor dari luar sehingga motivasi belajar kurang. Kemudian juga dari segi akhlak siswa yang kurang menghormati, menghargai guru, sehingga itu menjadi tantangan yang mungkin bukan hanya ibu rasakan tapi juga guru-guru yang lain rasakan ya. Jadi dari motivasi siswa dan juga dari akhlak siswa yang kurang sedikit berkurang. Ibu menangani seorang siswa yang sulit diatur. Bagaimana cara menangani seorang siswa yang sulit diatur? Ya, cara preventif dulu ya, yang ibu lakukan tidak dengan cara kekerasan dulu, tapi dengan cara ditegur, kemudian dengan cara nilainya mungkin dikurangi ya. Kalau misalkan cara-cara seperti itu masih belum bisa, ya mungkin ada sedikit penegasan kembali supaya siswanya bisa nurut lah. Sudah berapa lama Ibu menjadi seorang guru? Menjadi seorang guru, ibu pernah honor 2 tahun di SD, kemudian di Pangkalan Pari 6 tahun setengah, di sini di Sukaraja dari tahun 2017. Berarti udah berapa tahun? 2017 2023. Udah 6 tahun ya, bulan Juli 6 tahun setengahan juga ya. Berarti kalau digabung berapa tahun tuh? 6 tahun setengah, 6 tahun setengah, 12, 13, hampir 15 tahun berarti dengan honor di SD. Bagaimana rasanya Ibu menjadi seorang guru? Bagaimana rasanya menjadi seorang guru? Senang. Ada senangnya, ada sedihnya. Senangnya ketika siswa semuanya pinter, ya gampang menerima pelajaran dari guru, respon terhadap guru, ya. Sedihnya yaitu ketika ada siswa yang kurang menghormati guru, ya kemudian di kelas juga kurang memperhatikan guru. Jadi ada senangnya, ada sedihnya. Apa kelebihan menjadi guru menurut Ibu? Apa kelebihan menjadi guru? Menjadi guru, tidak semua orang bisa menjadi guru ya. Tidak semua orang bisa menjadi guru. Kelebihannya ya itu, kita bisa mentransfer ilmu yang kita dapatkan ke orang lain, di mana ilmu yang kita dapatkan nanti bisa menjadi ladang pahala ya, ladang pahala yang tidak terputus. Apalagi kalau misalkan yang kita sharing ke anak-anak sama anak-anaknya dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi pelajaran IPS mah banyak pesan-pesan yang mungkin disampaikan oleh guru ya, karena memang ada beberapa nilai norma yang disampaikan. Kalau misalkan si anaknya menjalankan apa yang disampaikan oleh guru, berarti kan pahalanya juga tidak terputus buat kita. Kita meninggal, kalau si anak-anaknya masih, itu kan jadi pahalanya tidak terputus bagi seorang guru.
Mengapa Ibu memilih menjadi seorang guru? Awalnya ibu tidak mau jadi guru, dulunya pengen jadi akuntan. Tapi karena ibu tidak lolos jadi akuntan, jadi ibu mencari peluang di yang masih berhubungan dengan akuntansi. Ibu ambil jurusan akuntansi, keguruannya jurusannya akuntansi. Sayangnya ya karena sudah rezekinya mungkin ya, rezekinya ibu malah dapatnya guru di MTS, sedangkan di MTS itu kan nggak ada guru akuntansi, yang adanya hanya ekonomi, geografi, sejarah, tapi ya tidak apa-apa. Jadi awalnya memang tidak mau jadi guru, awalnya pengen jadi akuntan, tapi ibu mencari peluang di mana ibu masih bisa tadinya menjadi akuntan, jadi guru akuntansi, tapi dapatnya di MTS, tapi tidak apa-apa, ibu senang ngajar di MTS juga. Bagaimana awal Ibu bisa menjadi seorang guru? Awalnya yaitu ikut testing. Dimulai dari kuliah, ambil jurusannya keguruan, kemudian mengikuti testing CPNS, jadi guru. Siapa yang memotivasi Ibu sehingga Ibu menjadi guru? Ibunya ibu. Jadi waktu ibu gagal sekolah di STAN, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, nah orang tua ibu menyarankan, udah gimana kalau misalkan masih ngambil jurusan akuntansi tapi di keguruan saja katanya. Jadi ibulah yang memotivasi ibu menjadi seorang guru, sampai sekarang ini ibu jadi seorang guru. Apa yang Ibu ajarkan? Mata pelajaran IPS. Ibu mengajar di berapa sekolah? Cuma satu sekolah di sini saja. Sebelumnya di Pangkalan Pari. Karena kejauhan, ibu pengen lebih dekat jaraknya. Sekarang pindah ke MTS Sukaraja. Apakah latar belakang pendidikan Ibu sudah sesuai dengan tugas mengajar Ibu? Untuk ke pendidikannya sudah sesuai, tapi untuk jurusannya mungkin lebih tepatnya ibu seharusnya di Aliyah karena ibu ambil program studinya pendidikan akuntansi, tapi masih satu fakultas IPS, jadi masih nyambung keneh lah, tapi lebih lebih satu jurusan lagi kalau ibu ngambilnya di Aliyah. Kira-kira berapa jam Ibu mengajar dalam waktu 1 minggu? 1 minggu sekarang 25 jam. Apakah Ibu sudah memiliki sertifikat guru? Alhamdulillah sudah. Apakah Ibu hanya bekerja sebagai guru atau memiliki pekerjaan sampingan lain? Sementara ini hanya sebagai seorang guru. Apakah Ibu menemukan kendala selama mengajar? Kendala selama mengajar, mungkin kendala dalam diri pribadi ibu tidak terlalu ya, yang mungkin yang dari luar yang menjadi kendala tadi dari segi siswanya yang motivasi belajarnya masih kurang, kemudian dari segi akhlak yang mungkin sedikit berkurang seperti zaman dulu. Bagaimana pendapat Ibu tentang Satu lagi ya, sarana prasarana yang ada di sekolah itu menjadi salah satu kendala, apalagi sekarang harusnya kan zaman digital, tapi kan kita sarana prasarananya di sekolahnya masih kurang mendukung, kayak penyediaan infokus yang hanya ada beberapa saja sehingga rebutan. Bagaimana pendapat Ibu tentang rekan-rekan guru di sekolah ini? Semuanya baik, silaturahmi terjalin baik. Ceritakan secara singkat salah satu pengalaman Ibu yang paling berharga selama menjadi guru. Paling berharga menjadi guru apa ya? Mungkin pengalaman yang
yang tidak pernah dilupakan ya, yang tidak pernah dilupakan ketika ibu mengajar di Pangkalan Pari. Mengajar di Pangkalan Pari. Jaraknya kan lumayan jauh ya dari rumah ibu. Kemudian ibu juga ke sana naik rakit. Kalian pernah naik rakit? Jadi rakit itu perahu besar, tapi motor bisa masuk, 10 motor juga bisa masuk ke perahu itu. Jadi ditarik. Nah, kebetulan waktu itu ibu waktu ditugaskan di sana ibu baru bisa bawa motor. Jadi sampai sekarang masih intinya memori itu masih ibu ingat ya, dimana ibu ke sana jaraknya jauh, kemudian juga ke sana harus pakai rakit, dan anak-anak di sana super, alhamdulillah super super apa ya, kalau karena mungkin di sana sudah ada pengaruh adat Jawa, Indramayu, jadi karakteristiknya beda dengan anak-anak di MTS ini ya, MTS Sukaraja. Anak-anaknya wataknya agak keras. Jadi ke guru lumayan agak rada ngelawan gitu ya. Rada ngelawan. Sempat ibu waktu pas pertama kali ke sana, karena mungkin awal-awal jadi guru ibu pengen idealis ya, apa yang ibu sampaikan ke anak-anak harus pelajaran harus bisa cepat anak-anak terima, kemudian tugas yang ibu sampaikan harus dikerjakan. Nah di sana anak-anaknya lumayan rada baradeg gitu, rada baradeg. Sampai pernah pas ulangan harian karena terpotong istirahat, ibu istirahat itu ibu ganti dengan jam berikutnya, karena kan masih lagi ulangan, makanya ulangan istirahat lah kepotong istirahat. Jadi ku ibu teh istirahatnya digeser waktunya. Nah ada siswa yang tidak terima karena orang lain istirahat, ini tidak terima, jadi dia loncat ke jendela karena pintunya ditutup, loncat ke jendela. Entos istirahat dia mah sendiri. Nah ibu kan olohoknya nembe pertama ngajar, terus ngelihat siswanya yang seperti itu. Kemudian juga pokoknya di sana mah banyak lah pengalaman yang berharga, sampai pernah nangis bareng sama anak-anaknya. Jadi ibu gimana caranya supaya mereka teh menyadari apa yang mereka lakukan selama ini teh naonnya kurang baik ya, terutama terhadap bapak dan ibu guru gitu. Jadi ibu meraih mereka bukan dengan cara kekerasan, karena tidak mempan. Kalau dikasarin mereka tambah kasar, tambah keras. Dengan cara pelan-pelan ibu ceritakan bagaimana perjuangan seorang orang tua yang menyekolahkan mereka ya, yang ini. Nah sampai kita teh nangis bareng-bareng, terus mereka minta maaf semuanya sama ibu. Ternyata apa yang mereka lakukan selama ini teh salah gitunya, salah, tidak menghormati guru. Kemudian ya dengan cerita-cerita yang bisa menggugah hati mereka. Itu mungkin. Apakah ibu pernah mengajar di sekolah lain selain di MTS Negeri 2 Majalengka? Kalau boleh Di Pangkalan Pari, di MTS Pangkalan Pari. Apa lagi? Udah wawancaranya. Terima kasih ibu. Sama-sama, nggak apa-apa. Yuk.